Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini materi pertama kita untuk praktikum pemrograman web 2. Nah, pertama-tama kita hidupkan dulu XAMPP yang telah terinstal di laptop kalian masing-masing, yaitu menghidupkan Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya silahkan buat folder htdocs, terus kita buat folder baru, yaitu buat namanya tentang praktikum web. Nah, web 2. Selanjutnya, kalian buka Sublime kalian, open folder, selanjutnya XAMPP, htdocs, dan praktikum yang kalian telah buat tadi. Nah, di sini sudah ada. Kalian klik kanan, kalian buat new file. New filenya pertama kalian save dulu dengan nama pertemuan materi 1. 1.php. Nah, cara menyimpan file PHP itu tidak boleh didahulukan dengan angka, tapi boleh ditambahi oleh angka, tapi tidak boleh diawali dengan angka. Nah, kita save. Nah, di dalam materi pertama ini ada namanya tag dasar. Tag dasarnya yaitu PHP dan kalian tinggal tab. Nah, ini adalah tag dasarnya. Yang kedua itu kita akan mempelajari tentang sintaks. Cara untuk komentar itu dengan slide 2 ya. Sintaks output. Nah, sintaks output itu ada yang namanya echo, ada yang namanya print aja. Nah, print untuk sintaks outputnya pertama yaitu echo. Coba selanjutnya kalian save lagi, terus kalian buka browser kalian. Itu localhost dengan folder kalian tadi itu praktikum web 2. Nah, materi 1 kalian buka. Nah, ini dia. Kalau kalian isi dengan nama kalian, misalkan stringnya kalian isi namanya Cindy Yusvita, and save. Kalian refresh. Nah, seperti itu tampilan sintaks outputnya, sama dengan C++. Misalkan kalau kalian kan memakai cout, nah kalau ini dia pakai echo. Nah, coba kita gunakan dengan print, tidak dengan echo. Print Cindy diakhiri dengan titik koma. Kita save, kita refresh Cindy. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah namanya sintaks output dalam tag dasar PHP. Selanjutnya ada namanya variabel. Selanjutnya ada namanya variabel. Nah, variabel ini itu kita biasanya kalau di dalam PHP harus diawali dengan $. Misalkan nama variabelnya A. Nah, A-nya ini sama dengan apa gitu? A-nya misalkan sama dengan 1. Nah, biasanya
kalau misalkan di C++ itu dideklarasikan integer misalnya gitu. Integer gitu. Atau char misalnya gitu. Nah, kalau di sini di PHP dia sudah mendeteksi sendiri variabel ini dia termasuk tergolong float, int, string, char atau varchar. Nah, di sini misalkan kita masukkan aja 0,1, diakhiri titik koma. Nah, bisa juga kalau misalkan B ini ditambahi dengan misalnya apa ya? Nama kalian. Misalnya ini berbentuk char. Nah, kalian outputkan nilai dari variabel tersebut. Nah, variabel tersebut itu variabel dan tipe data. Nah, terus misalkan kalian echo dari variabel A. Nah, seperti ini. Coba kita run kan 0,1 karena yang diapain ya? Di outputkan cuman variabel 1. Nah, misalkan variabel 1, variabel B bisa nggak ya? Kayak gini aja. Atau dia harus menggunakan koma. Error, karena dia harus menggunakan koma. Selanjutnya, coba kita tambahin koma. Coba save. Nah, jadi kalau penggabungan output dari variabelnya itu menggunakan koma. Selanjutnya, itu ada namanya operator. Nah, operator dari PHP ini sama seperti pemrograman biasanya. Itu ada operator aritmatika seperti biasa, plus, minus, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, modulus enggak di sini. Operator aritmatika. Misalkan kalian ingin mencobanya, bisa aja echo 5 ditambah 2. Coba, bisa. 7. Nah, gitu. Kalau misalkan menggunakan variabel, misalkan seperti ini. Echo variabel A ditambah 2. Bisa juga. Nah, 5 ditambah 2, tunggu, 0,7, oh 0,1 ya, 0,1 ditambah 2, 0,1 ditambah 2, 2,1, kenapa 7? Oh, 2,1, belum tersave lagi. Nah, selanjutnya penjumlahan juga kayak gitu. Penggabungan string. Nah, penggabungan string tadi bisa seperti ini. Echo
string B, penggabungannya itu menggunakan titik. Nah, sekarang kalian buat lagi variabel baru untuk nama kalian. Nama kalian Cindy. Ditandai dengan tanda kutip. Save. Terus kasih spasi, kasih penggabungannya lagi, baru masukkan variabelnya lagi, kalian save. Nah, ini biasanya ditambah dengan kalian save, terus kalian run kan. Nah, char Cindy. Nah, guys, seperti itu ya. Selanjutnya, operator assignment. Nah, selanjutnya itu ada namanya operator assignment tadi. Nah, seperti ini, sebentar. Nih, gini. Misalkan operator assignment ini kan biasanya ini ya. Kan nih. Nah, selanjutnya tadi ada operator aritmatika. Nah, ada tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Selanjutnya ada penggabungan string. Ini penggabungan contoh penggabungan string ya. Ya. Contoh penggabungan string. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan bahas tentang operator assignment. Nah, operator assignment ini itu berada sama dengan, plus sama dengan, terus kurang sama dengan, terus kali sama dengan. Selanjutnya ada bagi sama dengan, dan modulus sama dengan. Selanjutnya ada titik sama dengan. Nah, kalau misalkan sama dengan pasti nggak asing ya. Misalkan kayak tadi X sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita pilihkan $X sama dengan, kita save, refresh, error yang mana? Assignment. Oh, belum bisa. Nah, ini 1. Nah, kalau misalkan kita buat lagi variabel X sama dengan 7. Berapa hasil X-nya? 7. Save dulu. Terus refresh 7. Kenapa 7? Karena variabelnya sama, dia akan tertimpa. 1, dimasukkan dulu variabelnya 1, terus dia masukkan lagi variabelnya itu 7. Jadi tertimpa. Makanya dibuat dengan operator assignment. Maka dia baru bisa menjadi penjumlahan. Nah, gini contohnya. Bisa juga contohnya gini. $Y sama dengan 8. Nah, selanjutnya itu dolar tambah
No kali sama dengan 2. Baru dia bisa menjadi perkalian. Misalkan seperti ini. Eko Y. Save. Nah, hasilnya 16. 8 dikali 2. Jadi dia tidak tertimpa. Kalau misalkan dia dalam pemrograman itu dia membacanya berurutan. Nah, kalau misalkan dia baca Y 8. Nah, terus kita nggak buat dengan operator asignen, maka dia akan ngebaca 2. Karena dia ketimpa Y lagi dengan variabel yang sama, terus dimasukkan dengan angka yang berbeda. Makanya dimasukkan 2. Begitu juga dengan penggabungan. Penggabungan stream tadi, yang ini, bisa juga dengan menggunakan operator asignen. Itu seperti ini contohnya. Bentar. Contohnya seperti misalkan variabel A, no, variabel untuk C, untuk U, sama dengan string dari saya. Diakhiri dengan titik koma, terus lanjut dengan $U, titik penggabungan, Cindy, no, mahasiswa, titik koma. Nah, Eko, variabel U. Silahkan kita refresh, saya mahasiswa. Gitu. Atau bisa dikasih spasi. Nah, saya mahasiswa. Kalau misalkan dia tanpa titik, sama saja seperti biasa, dia akan tertimpa. Seperti itu ya. Selanjutnya, itu aja untuk materi pertama. Itu selanjutnya ada tugas. No, pertemuan pertama tidak ada tugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.